Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Herman Saputra dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang analisis finansial dan menjelaskan sedikit tentang rumus-rumus mengenai analisis usaha. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha. Analisis finansial maksud saya. Analisis finansial digunakan untuk menentukan kelayakan usaha dilihat dari sudut pandang badan atau orang yang menanamkan modalnya atau berkepentingan langsung pada suatu kegiatan usaha. Nah, studi kelayakan finansial ini meliputi analisis usaha dan analisis kriteria investasi. Untuk analisis usaha meliputi biaya produksi, penerimaan usaha, dan pendapatan yang diperoleh dari usaha praktikum. Yang kedua yaitu analisis kriteria investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus tentang analisis usaha. Nah, itu yang pertama ada analisis imbang penerimaan biaya atau revenue cost ratio. Untuk mengetahui seberapa jauh setiap nilai rupiah biaya yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaatnya. Untuk rumusnya atau persamaan perhitungannya yaitu RIC sama dengan TR per TC. Untuk contoh soalnya bisa dilihat yaitu perusahaan milik Agus memperoleh kain batik sebanyak 500 unit dalam proses produksi. Perusahaan batik tersebut mengeluarkan biaya tetap sebesar 20 juta rupiah dan variabel sebesar 26.000 setiap unit kain batik. Perusahaan tersebut mampu menjual kain batik sebanyak 475 unit dengan harga 75.000 per unit. Berdasarkan keterangan tersebut, berapa laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan Agus? Uh, untuk yang pertama itu keterangan yang terdapat dalam soal yaitu Ki produksi yaitu 500 unit. Yang kedua yaitu TFC yaitu 20 juta. PC yaitu 26.000 per kain. Ki penjualan yaitu 475. Terus yang keempat itu P yaitu harga. Harganya itu 75.000 per kain. Lalu yang ditanya itu laba rugi atau LR. Rumusnya TC sama dengan TFC ditambah TVC. Nah, itu TC itu sama dengan TFC ditambah VC dikali Q. Lalu sama dengan 20 juta ditambah buka kurung 26.000 dikali 500. Nah, hasilnya itu 20.000 ditambah 13 juta. Nah, itu 20.000 ditambah 13 juta itu hasilnya 33 juta. Nah, itu dimasukkan lagi ke rumus TR. TR sama dengan Q kali P. Nah, 475 dikali 75.000. Sama dengan 36 juta, 35 juta, 625.000. Nah, itu masukin rumus laba ruginya. LR sama dengan TR dikurang TC sama dengan 35 juta 625.000 dikurang 33 juta rupiah. Nah, itu hasilnya 2 juta 625.000 laba karena TR lebih besar pada TC. Nah, itu mengenai analisis mengenai imbang penerimaan biaya. Nah, yang selanjutnya baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah payback period. Adalah untuk mengetahui perkiraan waktu pengembalian modal investasi yang ditanamkan untuk kegiatan usaha. Nah, itu rumusnya PP dikali
1 tahun. Nah, itu contoh soalnya. Harga pembelian suatu mesin harganya 180 juta. Dengan mesin ini dapat diperoleh penghasilan sebesar 60 juta tiap tahun. Hitunglah payback period bila I sama dengan 0% dan I sama dengan 15%. Maksud yang pertama itu simple payback period. 1 I sama dengan 0% sama dengan 180 juta ditambah N dikali 60 juta sama dengan 0. N-nya itu 3 tahun. Jadi untuk discounted payback period I sama dengan 15%, yaitu min 180 juta ditambah 60 juta P per A 15%, koma N sama dengan 0. N satunya 4, N 2-nya 5, N satunya itu 8 min, 8,7, N 2-nya 5, 21,13 juta. Nah, N-nya itu hasilnya yaitu 4 tahun 29 bulan. Nah, itu perkiraan eh, waktu dari pengembalian modal atau investasi. Untuk penjelasan berikutnya yaitu, nah yang selanjutnya itu adalah analisis tingkat pengembalian investasi atau return of investment analysis. Nah, itu untuk mengetahui berapa persen kemungkinan pengambilan biaya keuntungan dan dari investasi yang ditanamkan dengan asumsi bahwa pendapatan setiap bulan atau tahun tetap. Nah, menggunakan persamaan ROI sama dengan titik-titik dikali 100%. Nah, di sini ada contoh soal berikut, yaitu pada 31 Desember 2016, perusahaan Pak Eko yang bergerak di bidang mebel mencatat total penjualan sebesar 240 juta. Sedangkan pada laporan keuangan, modal yang digelontorkan selama 1 tahun yaitu 120 juta. Dari sini diketahui apabila keuntungan sebesar 120 juta, pertanyaannya, berapakah ROI perusahaan Pak Eko? Nah, di sini diketahui bahwa total penjualan Pak Eko yaitu 240 juta. Nah, lalu modalnya itu 1 tahun 120 juta. Nah, lalu dimasukin ke rumus ROI dengan 240 juta dikurang 120 juta per 120 juta dikali 100%. Nah, itu hasilnya 150, hasilnya 50%. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu net present value, yaitu untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh selama umur ekonomis proyek. Nah, itu menggunakan rumus C1/1 tambah R ditambah C2/1 tambah R2 ditambah C3/1 ditambah R3 ditambah titik sampai dengan CO. Nah, itu untuk contoh soalnya itu harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Yang pertama yaitu CT-nya 50 juta, CO-nya 150 juta, R-nya 12% atau 0,12. Jawabannya yaitu C1/1 ditambah R, masukkan rumusnya, C2 ini sampai selesai. Lalu kita masukin data-data yang diketahui atau keterangan yang diketahui, yaitu bisa dilihat ini hasil NPV-nya itu 30,24. Jadi kalau ditotalin yaitu 30 juta 24 ribu. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya yaitu, selanjutnya yaitu net benefit cost ratio atau net B per C. Merupakan perbandingan di mana sebagai pembilang terdiri atas nilai total dari manfaat bersih yang bersifat positif, sedangkan sebagai penyebut terdiri atas present value total yang bernilai negatif atau pada keadaan biaya lebih besar dari manfaat. Nah, ini contoh soalnya.
First course 15 juta, benefitnya 5 juta per tahun, list benefitnya 2 juta per tahun dengan cara annual award, cost per tahun 15 juta, eh, buka kurung A per P 6%, 10, yaitu 2 juta 38.019 rupiah. Nah, itu rumusnya B per C sama dengan 5 juta dikurang 2 juta per 2 juta 38.019 rupiah sama dengan hasilnya 1,42, lebih kecil daripada 1, yaitu hasilnya menguntungkan. Untuk nyainya 6% per tahun, N-nya 10 tahun. Untuk yang penjelasan selanjutnya yaitu untuk selanjutnya itu internal rate of return atau IRR merupakan suku bunga maksimal untuk sampai kepada NPV bernilai sama dengan 0. Jadi dalam keadaan batas untung rugi. Nah, untuk contoh soalnya itu bisa dilihat di sini bahwa ada suatu perusahaan mampu memberikan usulan dalam melakukan investasi sebesar 140 juta. Sementara arus kas yang mampu dihasilkan oleh perusahaan tersebut di setiap tahunnya yaitu 20 juta dalam kurun waktu 6 tahun. Asumsi untuk internal rate of return dari investasi tersebut yaitu 13% saat menghitung diskonto. Maka akan menghasilkan nilai NPV sebesar 6.649.000 dan diskonto sebesar 12%. Serta NIP senilai 659.000. Bila dihitung menggunakan rumus internal rate of return, selisih diskonto 12% dikurang 10% sama dengan 2%, atau 6 juta rupiah, 6 juta 649 rupiah, tambah 659.000 sama dengan 7 juta 308.000, sehingga bisa diketahui bahwa nilai IRR sama dengan 10%, buka kurung 659.000 dibagi 7.308.000 dikali 2% sama dengan harga 10,18%. Dengan asumsi rate of return sebesar 13%, maka angka 10,18% sebenarnya masih bernilai kecil. Dengan berdasarkan prinsip IRR, maka ada baiknya jenis investasi ini ditolak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, maka saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.